Merak Angkatan 9 dari Kabupaten Lombok Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Putu Eri Setiawati dari SMA Negeri 2 Gerung dan rekan saya Siti Rahayu dari SMP 1 Kuripan, Lailatul Azmi dari SD 3 Kuripan. Mari kita simak video selengkapnya. Selamat pagi Bu Ayu. Pagi juga Bu Eri. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Oke, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ya, di hari yang baik ini kita ketemu lagi dan saya dengar katanya Bu Ayu mau melakukan coaching ya? Ya, benar sekali Bu. Oh iya, nah berhubungan dengan itu, jadi saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan coaching yang Ibu lakukan. Boleh kan Bu? Boleh sekali. Ya, jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching, saya akan mengamati bagaimana Ibu melakukan proses coaching tersebut bersama coachingnya. Kemudian saya juga akan menilai nih sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, rubrik ini meliputi apakah sudah sesuai dengan alur tirta yang nantinya atau belum. Kemudian apakah pertanyaan yang Ibu ajukan itu adalah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian apakah sesuai juga dengan kata kunci yang diberikan oleh coachingnya. Terus saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban-jawaban yang diberikan daripada coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Iya. Gitu ya. Kemudian jangan lupa juga ya nanti dalam melakukan proses coaching ini Ibu menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Iya. Itu ya Bu Ayu ya. Iya. Nah, kemudian pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah yang pertama, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching sehingga permasalahan yang dihadapi oleh coaching ini bisa mendapatkan solusi dari dia sendiri. Oh, gitu. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan seperti apa? Kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, betul ya. Nah, di antara ketiga kompetensi ini nih, yang mana yang mungkin pengen Ibu Ayu kembangkan secara spesifik? Mungkin mengajukan pertanyaan yang berbobot, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, coaching ini bisa dia menemukan masalahnya sendiri, solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, baik ya. Jadi kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, betul. Oke, boleh seperti itu. Nah, kemudian kira-kira nih Bu Ayu, indikator ketercapaiannya yang diinginkan itu apa? Ya, supaya coaching ini bisa menemukan solusi dari permasalahan tadi, dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan. Itu yang saya. Oke, baik ya. Jadi indikatornya adalah ketika coaching sudah bisa menemukan solusi atas permasalahannya dari dalam dirinya sendiri. Iya, gitu ya. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu Ayu. Nah, sekarang silakan Ibu lakukan proses coaching itu dengan sebaik-baiknya dan harapannya mudah-mudahan berjalan dengan lancar, ya Bu ya. Iya. Oke, nanti setelah coaching masih ada waktu kan, kita akan ngobrol kembali di sini ya. Iya. Oke, silakan Bu Ayu. Iya, makasih Bu Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Bu Ella? Sehat? Alhamdulillah. Iya. Ayo. Ya, saya dengar nih Bu Ella nanti saya ya dari tadi. Benar, dari kemarin, bukan dari tadi, dari kemarin saya cari tapi sulitnya ketemu sama Bu Ayu. Iya. Kenapa nih? Kayaknya penting sekali sampai nyari saya ini. Iya, ada yang saya mau bicarakan sebenarnya. Oh iya, kira-kira nih apa yang mau dibicarakan Bu Ella? Silahkan dituangkan aja semua unek-uneknya, saya siap mendengarkan. Sebelumnya terima kasih ya Bu Ayu. Ya. Nah, ini masalah di sekolah saya sebenarnya. Kemarin kan sempat di modul 1.1 itu kita sudah mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ya.
Nah, di sana kan dari sana saya jadinya tahu atau saya belajar kalau dalam pembelajaran kita harus melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, Iya. ya, atau sering disebut dengan student center. Iya. Nah, saat itu sempat waktu kita diseminasi budaya positif, saya sempat tanyakan kepada teman-teman pembelajaran yang seperti apa yang mereka terapkan di dalam kelas. Tapi kebanyakan dari mereka menggunakan pembelajaran yang masih metode lama atau yang teacher center. Ya, mereka beranggapan kayak gini, yang penting anak sudah bisa baca, udah nggak perlu pakai metode macam-macam. Iya. Dia bilang. Terus sempat saya tekankan waktu itu pada mereka kalau pembelajaran itu yang sebenarnya atau sebaiknya yang kita gunakan yang pembelajaran yang student center. Itu Bu Ayu. Oh, jadi permasalahannya tentang pembelajaran di sekolahnya ini. Iya. Oh iya, yang seharusnya menggunakan student center, tetapi malah banyak yang masih menggunakan teacher center ya. Iya. Iya. Lalu kira-kira dari situasi yang saat ini Ibu hadapi, Ibu maunya situasinya yang kayak gimana saat ini? Ya, harapan saya sih nantinya supaya guru-guru atau rekan-rekan di sekolah saya bisa menerapkan pembelajaran yang student center, Bu, sehingga pembelajaran lebih berpihak kepada murid. Oh iya, benar sekali. Berarti Ibu ingin metode yang digunakan dalam pembelajaran di kelas yang digunakan oleh guru-guru yang lain itu student center ya, yang lebih berpihak kepada muridnya, bukan berpihak pada guru itu sendiri. Iya, benar. Iya, bagus sekali Bu Ella. Ya, kira-kira nih kalau kita skalakan dari angka 1 sampai 10. Nah, untuk saat ini situasi yang Ibu hadapi ini kira-kira berada di skala berapa nih Bu? Skala kalau saya skalakan ada di skala 5 Bu Ayu ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena guru-guru di sekolah saya kebanyakan guru-guru senior, sehingga dalam menerapkan pembelajaran yang student center mungkin mereka masih kewalahan karena belum terlalu menguasai tentang IT. Oh, jadi itu juga ya yang menjadi kendalanya karena guru-guru ini kurang menguasai IT ya, jadinya perlu dikasih pembinaan kayaknya ini seperti pelatihan ya. Ya, jadinya Bu Ella maunya dari di angka 5 ya untuk saat ini atau 50-50. Lalu yang Ibu inginkan dari angka 5 ini mau naik ke angka berapa kira-kira? Saya pengennya sih sampai 8, kalau bisa sampai 10. Luar biasa, maunya sampai 10 ya. Oh ya. Jadinya untuk bisa mencapai angka 10 ini harus ada dong yang akan kita lakukan. Kira-kira nih apa yang akan Bu Ella lakukan sehingga bisa mencapai angka 10 itu? Untuk saya bisa mencapai angka 10 itu rencananya sih saya akan berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah saya akan mendiskusikan bagaimana sebenarnya pembelajaran yang berpihak kepada murid atau student center. Kemudian nanti tidak lupa juga saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah agar mengadakan workshop tentang pembelajaran berpihak kepada murid, sehingga nanti guru-guru di sekolah saya lebih memahami kayak gimana sebenarnya pembelajaran yang student center itu. Iya, bagus sekali ya usaha yang akan Ibu Ella lakukan. Jadinya Ibu Ella nanti akan berkolaborasi dengan teman-teman atau rekan sejawat di sekolahnya ya. Entah itu akan melakukan workshop atau pelatihan-pelatihan yang lain. Jadi itu ide atau gagasan yang akan Ibu lakukan ya. Lalu untuk bisa mencapai Ibu, kira-kira Ibu pihak-pihak mana yang akan Ibu ikutkan nih untuk bisa membantu Ibu untuk mencapai apa yang sudah Ibu rencanakan? Seperti yang saya ucapkan barusan, karena nantinya saya akan libatkan dalam mencapai apa yang saya harapkan itu, terutama kepala sekolah ya tentunya. Nanti kan kita minta izin atau minta supaya diadakan workshop seperti saya katakan tadi.
Tidak lupa juga rekan-rekan guru, karena kan tujuannya diadakan itu kan untuk rekan-rekan guru yang lain. Oh iya, luar biasa. Jadinya nanti Bu Ella akan koordinasi langsung dengan kepala sekolahnya dulu, Iya. supaya bisa mengarahkan rekan-rekan yang lain untuk bisa mengikuti ya. Baru Iya. nanti ke teman rekan sejawat yang lainnya untuk bisa berkolaborasi. Luar Iya. biasa Bu Ella nih. Lalu kira-kira kapan nih akan dilakukan dari rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi? Rencananya sih sekarang kan anak-anak lagi semester ya. Nanti rencananya setelah semester ini kan ada waktu senggang, setelah Oh, iya. waktu setelah lagi sambil meriksa gitu atau sambil mengadakan revisi. Nah rencananya saat itu saya akan melakukan diskusi sama teman-teman. Luar biasa. Ya, jadinya sudah bagus sekali Bu Ella tadi ya, apa yang sudah Ibu Ella sampaikan tadi, dari akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawatnya, dengan berkoordinasi langsung dengan kepala sekolahnya ya. Lalu selain yang tadi, apakah ada lagi pihak-pihak yang lain untuk Bu Ella bisa minta dukungan selain yang tadi? Ada pengawas. Oh, pengawas. sekolah. Oh iya, perlu juga ya. Yang nanti kan biasanya kan untuk nyari narasumber. Oh iya, betul sekali. Jadinya dibutuhkan juga ya pengawas untuk ikut membantu. Ya, luar biasa Bu Ella ya. Jadi nih sudah di ujung kayaknya nih. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, apa yang bisa Bu Ella ambil kesimpulannya nih? Ya, selama dari tadi kita bincang-bincang nih Bu Ayu ya, jadinya saya tahu apa yang harus saya lakukan terhadap masalah yang sedang saya hadapi ini. Jadinya saya menemukan solusi terhadap permasalahan saya. Alhamdulillah. Senang saya nih kalau Bu Ella sudah menemukan solusi dari permasalahan. Ya, saya ingin tanyakan nih perasaannya Bu Ella ini. Perasaannya setelah melakukan tadi kita berbincang-bincang, sudah apalagi sudah menemukan solusi. Apa yang Ibu rasakan saat ini? Lega Bu, Lega. karena ya bisa mengeluarkan unek-unek. Iya, alhamdulillah ya. Saya juga sangat senang sekali. Tadi saya lihat mukanya Ibu agak murat, tapi sekarang sudah kelihatan ceria sekali, udah beda. Karena sudah menemukan solusinya ini. Ya, saya doakan ya Bu, semoga permasalahan yang sedang Ibu hadapi saat ini bisa cepat terselesaikan dan rencananya juga bisa langsung dieksekusi nih rencananya ya. Oke, baik Bu, mungkin hanya sampai saat ini soalnya juga saya ada janjian ini. Ya, Terima kasih Bu Ayu ya. Terima kasih Bu Bella ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bu Ayu. Ya, halo juga Bu Eri. Oke, gimana nih perasaannya sudah melakukan coaching tadi? Ya, alhamdulillah perasaan saya setelah melakukan coaching lega. Ya, rasa senang, bahagia karena apa yang kita lalui saat ini tuh saya rasa sudah berhasil. Berarti coachingnya berjalan dengan lancar Bu ya? Alhamdulillah. Oke, syukurlah kalau begitu ya. Ya. Nah sekarang setelah proses coaching tadi, saya juga ingin bertanya nih sedikit-sedikit ya sama Ya. Ibu ya. Jadi setelah saya melakukan observasi, pertanyaan pertama nih yang saya akan kasih ke Ibu Ayu, bagaimana nih Ibu Ayu menilai sendiri performa dalam pengembangan kompetensi pada saat coaching tadi? Kalau saya menilai, saya sudah melakukannya dengan baik sesuai dengan alur kita dan prinsip-prinsip DTK itu Bu. Di sana kan tadi sudah kelihatan yang pertama di tujuan. Ya, di tujuan ini tadi saya sudah menanyakan dari tujuan apa yang sedang dihadapi oleh si coaching, lalu identifikasi masalahnya, situasi yang saat ini sedang terjadi itu kayak gimana. Lalu yang ketiga, rencana aksi. Rencana aksinya ini tadi kan sudah juga muncul ide atau gagasan yang akan dilakukan oleh coaching. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, di tanggung jawab ini sudah kita lihat jadinya apa yang sudah didapatkan, apa yang diinginkan oleh coaching ini kayaknya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang
dialami kayak begitu, yang jadinya sesuai dengan alur kita dan sudah tuntut. Dan kalau dari prinsip-prinsip coaching itu sendiri yang ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi juga sudah kelihatan semuanya, Bu. Oke, jadi menurut Ibu itu sudah sesuai dengan alur Tirta dan itu tidak bolak-balik itu Iya, ya, enggak. alur Iya, mengalir, betul, ya. kemudian sesuai juga dengan prinsip-prinsip coaching. Iya. Mungkin bisa Ibu jelaskan sedikit apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Saya menilai apa yang saya lakukan tadi itu ya itu tadi, karena coaching sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya lemparkan tadi. Jadinya ya coaching sudah bisa menemukan solusi dari atas permasalahannya sendiri. Ya, Berarti kalau seperti itu indikator ketercapaiannya sudah Ibu dapatkan ya? ya? Sudah. Oke, berarti tujuannya juga sudah tercapai ya? Ya, makanya dari tadi kan dari alur kita sudah tercapai semua, dari prinsip-prinsipnya itu sudah kelihatan, dari kemitraan bagaimana saya sebagai coachnya dan Bu Ella sebagai coachnya dalam menyampaikan permasalahan, dan saya melemparkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Ella, sudah kelihatan kemitraannya. Oke, baik ya, sebenarnya sudah bagus Ibu ya dari proses tadi. Saya juga mengamati ya proses coaching ini sudah berjalan dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan alur Tirta. Ya, seperti yang Ibu katakan, Ibu sudah menyadari bahwa alur Tirta ini berjalan sesuai alurnya gitu, tidak tumpang tindih atau yang mana duluan, yang mana belakangan, kayak gitu ya. Jadi menurut pengamatan saya tadi itu alur Tirta yang sudah Ibu lakukan mulai dari menanyakan yang mengarah pada tujuan ya, mencari tujuannya ya, T yang pertama itu. Jadi sudah sesuai dari tujuannya. Kemudian yang kedua, Ibu sudah melakukan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi ya, menemukan permasalahan dari si coaching tersebut, Bu Ella ya. Kemudian alur selanjutnya yaitu mengarahkan ke rencana aksi. Di sini juga Ibu sudah memancing beberapa pertanyaan-pertanyaan sehingga dari coachingnya memunculkan rencana aksi yang akan dia lakukan atau tindakan yang dia lakukan juga ya untuk mengatasi permasalahan yang dia hadapi. Oke, terus Bu Ayu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali tanggung jawab yang ada pada diri coaching ya. Oke, jadi tanggung jawab ini ya tentunya agar rencana yang coaching rencanakan itu dapat dilaksanakan dengan baik ya, gitu ya, sudah luar biasa. Jadi yang pertama saya amati ini sudah sesuai dengan alur Tirta. Oke, kemudian saya juga mengamati bahwa Ibu Ayu dalam melakukan proses coaching tadi sudah fokus kepada coachingnya. Jadi Ibu sudah mengembangkan prinsip kemitraan tadi, kemudian dengan fokus tadi itu sudah memberikan arti bahwa Ibu Ayu itu sudah hadir penuh gitu ya, sudah presence. Jadi Ibu melakukan kehadiran penuh, kemudian Ibu juga mendengarkan coaching dengan aktif gitu ya. Terus tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sampai akhirnya si coaching bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi sesuai dengan kata kunci yang dijawab oleh coaching gitu ya. Oke, luar biasa nih Bu Ayu ya. Nah, kemudian untuk kedepannya nih Bu Ayu ya, kompetensi apa lagi nih yang mungkin Ibu Ayu mau kembangkan berdasarkan coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan mungkin lebih mendalami lagi ya alur-alur kita. Mungkin ada yang untuk pengembangan wawasan ke depannya dan bisa mengimplementasikan apa yang saya dapatkan ini kepada rekan sejawat, siswa, bisa juga ke keluarga, bisa meng-coaching suami atau anak. Oh gitu, oke, baik sekali ya. Jadi di sini Ibu ingin mendalami alur Tirta lagi ya, agar proses coaching-coaching yang selanjutnya Ibu lakukan lebih baik ya. Dan Ibu juga mampu menerapkan atau mengimplementasikan coaching ini tidak hanya di sekolah ya, mengatasi permasalahan pada siswa, guru atau
yang lainnya ya, tetapi juga bisa terapkan di rumah. Oke, luar biasa sekali ya sebagai guru yang bertanggung jawab di sekolah juga bertanggung jawab di rumah gitu ya. Oke. Ya baiklah kalau begitu ya, semoga selalu diberikan kemudahan Bu Ayu dalam melakukan proses kucing-kucing untuk selanjutnya. Sukses juga untuk Bu Ayu ya. Oke. Sama-sama, berarti juga sukses selalu. Oke, terima kasih ya. Jadi mungkin kali ini kita sampai di sini aja Bu ya. Kita akan ketemu lain waktu. Semoga kesempatan itu bisa selalu ada ya untuk kita ya. Oke, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Sampai jumpa dan selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi juga berarti. Demikian tadi praktek kami dalam melakukan kucing dalam supervisi akademik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.